Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Dan pada kesempatan kali ini akan kita bahas soal asesmen sumatif ya, tahun pelajaran 2023-2024 ya, untuk SD kelas 6 ya, tahun pelajaran bahasa Indonesia ya. Ini dilaksanakan di semester 2 tentunya ya, sebagai ujian akhir untuk siswa kelas 6. Langsung saja ya, kita mulai dari soal yang pertama atau soal nomor 1. Berdasarkan isi cerita, ada cerita yang berjenis fiksi dan non-fiksi. Berikut ini yang merupakan contoh judul teks non-fiksi adalah, teks non-fiksi. Yang A, Cinderella, B, legenda terbentuknya Pulau Bali, C, negeri para kurcaci, dan D, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Teks non-fiksi ya. Fiksi itu biasanya ceritanya adalah cerita khayalan ya. Contohnya Cinderella. Legenda terbentuknya Pulau Bali dan negeri para kurcaci ini adalah contoh cerita-cerita fiksi atau cerita khayalan ya. Maka yang cerita sebenarnya itu adalah yang D atau yang non fiksi. Nomor 2. Jonas membaca sebuah teks yang ada di buku pelajaran yang berjudul Kewajiban Mengisi Kemerdekaan di Lingkungan Rumah. Kata kunci yang terdapat pada judul tersebut adalah, kita lihat di sini, kewajiban mengisi kemerdekaan kemudian di lingkungan rumah. Maka kata kuncinya adalah ada kewajiban, kemudian mengisi, kemudian ada kemerdekaan dan lingkungan rumah. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Kita ke soal nomor 3. Perhatikan judul teks berikut ini. Menjaga kesehatan dengan senam pagi. Berikut yang merupakan perkiraan isi teks berdasarkan judul di atas adalah, menjaga kesehatan dengan senam pagi. Maka perkiraan isi teksnya itu tentang apa ya? Tentang manfaat senam pagi untuk kesehatan, karena ini menjaga kesehatan dengan senam pagi ya. Jadi manfaatnya karena kaitannya dengan kesehatan ya, kesehatan dilakukan dengan cara senam pagi, maka manfaat senam pagi untuk kesehatan tubuh yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4 ya. Bacalah teks berikut. Judulnya tentang teksnya tentang pencegahan penyakit ya, ini ya. Tidak ada judulnya. Pencegahan penyakit dilakukan agar hidup kita menjadi sehat. Apabila kita sehat, kita dapat melakukan kegiatan dengan baik. Kita dapat belajar dan bekerja dengan baik, sehingga kita dapat berperan dalam membangun bangsa dan negara. Pencegahan penyakit merupakan salah satu upaya untuk membangun masyarakat sejahtera. Pertanyaannya di sini. Kata kunci pada paragraf di atas ya, kata kunci pada paragraf di atas. Kata kunci pada paragraf di atas adalah yaitu yang A ya, pencegahan penyakit. Lanjut ke soal nomor 5. Bacalah teks berikut. Bangsa Indonesia harus menyadari betapa mulia dan terpujinya perjuangan para pahlawan. Pengorbanan diri sebagai pahlawan bangsa dalam mencapai suatu kemerdekaan merupakan wujud tekad yang kuat dalam menentang penjajahan di muka bumi ini. Kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Oleh karena itu, kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan tidak boleh disia-siakan. Ini pertanyaannya, berdasarkan teks di atas, kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Jawabannya yang B ya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Bacalah paragraf berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 6 dan 7 ya. Salah satu ciri lingkungan yang sehat adalah banyak pohon yang tumbuh dengan rindang. Pemerintah setempat dapat menggalakkan program menanam pohon di lingkungan rumah agar udara semakin bersih.
Menanam pohon di sekitar rumah menjadi salah satu cara yang efektif agar hidup kita sehat. Banyak manfaat yang akan diperoleh ketika di sekeliling rumah kita terdapat berbagai jenis pohon. Nah, kalimat utama di paragraf di atas ditunjukkan oleh kalimat nomor ya. Kalimat utama paragraf ini ditunjukkan oleh nomor 1 ya. Salah satu ciri lingkungan yang sehat adalah banyak pohon yang tumbuh dengan rindang. Maka jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 7. Berdasarkan teks di atas, salah satu ciri lingkungan sehat adalah banyak pohon yang tumbuh rindang. Tuh ya. Kita lanjut ke nomor 8. Bacalah teks pidato Rumpang berikut ini. Nah, ini. Makanan berpengawet berpengaruh buruk pada kesehatan kita. Jika dikonsumsi terus-menerus mengakibatkan kerusakan sistem pernapasan, kanker hati, kanker paru-paru dan lain-lain. Nah, kalimat pembuka pidato di atas yang tepat adalah ini ya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bahaya makanan berpengawet ya. Jawabannya yang B. Nomor 9. Bacalah teks pidato berikut. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan acara bersih desa yang diadakan pada hari Minggu pagi ini. Nah, kutipan di atas merupakan teks pidato bagian pembukaan ya. Ini karena ada mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 10. Ya. Bacalah teks pidato berikut. Bapak Camat dan para warga desa Mandiri yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas anugerahnya kita masih diberikan nikmat kesehatan hingga saat ini. Pada siang ini izinkan saya sebagai kepala kelurahan ingin menyampaikan beberapa gagasan agar lingkungan kita menjadi lebih bersih dan lebih indah. Nah, berdasarkan teks pidato tersebut yang berperan sebagai orator adalah, ini jawabannya adalah kepala kelurahan ya. Ini ditujukan kepada Bapak Camat. Nah, oke, kita lanjut ke nomor 11. Perhatikan kalimat pidato berikut ini. 1. Bapak dan Ibu guru yang saya cintai, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya sehingga acara pentas seni akhir tahun sekolah ini bisa terlaksana dengan lancar. Yang kedua, teman-teman yang saya kasih, selaku tuan rumah saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan saya mohon maaf jika jamuan yang disajikan kurang memuaskan. Nomor 3, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama kami dibimbing oleh Bapak dan Ibu guru ada kata dan perilaku kami yang kurang berkenan. Akhir kata, kami mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga atas semua didikan dan bimbingan Bapak dan Ibu guru. 4. Teman-teman yang saya sayangi, acara ini sungguh bermanfaat bagi kita semua. Selain karena bisa saling bertukar informasi, pertemuan ini juga bisa menambah sahabat. Kalimat pidato yang tepat untuk disampaikan pada acara perpisahan sekolah adalah kalimat nomor, ini jawabannya adalah yang nomor 3 ya. Ini tentunya diucapkan kepada Bapak Ibu guru dan juga kepada teman-teman ya. Ini terutama kepada Bapak Ibu guru yang telah membimbing ya. Itu maka jawabannya adalah yang C. Oke. Kemudian untuk nomor berikutnya 12 dan seterusnya akan kita bahas di video kami selanjutnya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.